Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Mutiara Yusuf, NIM 19045068, Prodi Pendidikan Geografi, mata kuliah aplikasi bahasa Inggris. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana pegunungan mempengaruhi kehidupan manusia. Pegunungan sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang yang tinggal di sekitarnya, karena tanah pegunungan yang tipis di banyak tempat. Pemukiman sedikit terpisah dari daerah pegunungan. Kehidupan orang-orang di gunung biasanya lebih mandiri. Mereka belajar untuk menjaga diri mereka sendiri. Iklim yang paling keras adalah di daerah pegunungan yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan pada penduduknya. Kehidupan di dekat pegunungan memiliki pengaruh penting terhadap iklim di daerah sekitarnya. Gunung yang berada di sepanjang garis pantai, sebagian besar kelembapan yang dibawa oleh angin yang bertiup ke pedalaman lurus sebelum awan melintasi pegunungan. Dengan demikian, wilayah timur Pasifik berkisar cukup kering, sedangkan Pasifik daerah pesisir lembab. Salah satu dampak terpenting gunung bagi kehidupan adalah yaitu terhalangnya untuk berpergian dan berkomunikasi. Pegunungan adalah daerah yang bisa dengan mudah dipertahankan dari penjajah. Di tempat pegunungan seperti Amerika, Cina, dan bagian selatan Appalachian Amerika, orang-orang tetap terisolisasi sampai beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki bahasa dan adat istiadat zaman dulu, sementara orang-orang di daratan rendah telah berubah dengan cepat. Dari paragraf ini, main idenya terletak pada awal kalimat, yaitu pegunungan sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Karena main idea biasanya terletak pada awal paragraf atau akhir paragraf. Main idea biasanya kalimat yang merupakan kalimat penjelas atau kalimat yang menjabarkan isi dari paragraf tersebut. Materi selanjutnya yaitu negara Prancis. Letak negara Prancis secara astronomis terletak antara 42 derajat lintang utara sampai dengan 51 derajat lintang utara dan 5 derajat bujur barat sampai dengan 8 derajat bujur timur. Secara geografis, terletak di wilayah Eropa. Letak geografis negara Prancis di Eropa Barat yang berbatasan dengan Teluk Biscay dan Selat Channel, di antara wilayah negara Belgia dan Spanyol, serta di sebelah selatan Inggris Raya. Kemudian berbatasan dengan Laut Mediterania dan Italia dan Spanyol. Iklim dari negara Prancis. Sebagian besar wilayah negara Prancis beriklim laut sedang. Iklim ini sangat cocok untuk pertanian. Curah hujannya sekitar 500 sampai dengan 1200 mm setiap tahunnya. Suhunya 15 derajat Celcius dan suhu terendahnya yaitu 9 derajat Celcius dan suhu tertingginya 19,5 derajat Celcius di kota Stanford. Daratan rendah negara Prancis. Daerah subur dan baik untuk pertanian. Daerah ini banyak dialiri oleh sungai besar, seperti Sungai Seine. Sungai Seine adalah sungai yang merupakan salah satu jalur lalu lintas air komersial dan juga menjadi tempat wisata. Yang kedua adalah Sungai Loire, sungai terpanjang di Prancis dan terpanjang 171 di dunia. Yang ketiga, Sungai Garonne, sungai di barat daya Prancis dan sungai Spanyol utara. Yang keempat, Sungai Rhone, salah satu sungai besar di Eropa dan memiliki debit rata-rata 2 kali lipat dari Loire. Daratan tinggi negara Prancis. Daratan tinggi negara Prancis dipenuhi oleh pergunungan seperti Gunung Pyrenea atau Gunung Pyrenees atau yaitu pegunungan di Eropa Barat Daya yang membentuk perbatasan alami antara Prancis dan Spanyol. Yang kedua adalah Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen adalah pegunungan besar di Eropa yang membentang dari Austria, Slovenia di timur melalui Italia, Swiss, Jerman sampai ke Prancis Barat. Yang ketiga adalah Pegunungan Jura, pegunungan kecil yang terletak di sebelah utara Alpen, memisahkan sungai Rhine dan Rhone. Yang keempat, Pegunungan Vosges, jajaran pegunungan rendah di timur Prancis dekat perbatasannya dengan Jerman. Pengaruh Prancis. Orang Prancis seperti Lafayette membantu dalam revolusi Amerika dan berjuang dengan berani untuk kebebasan berkali-kali sejak saat itu. Deklarasi hak asasi manusia
Prancis memiliki peringkat dengan Deklarasi Kebebasan Amerika dengan pernyataan besar tentang cita-cita kebebasan. Para pendiri banyak negara baru, terutama di Afrika, dididik oleh misionaris Prancis atau di Universitas Paris yang besar, seperti nama-nama orang yang berpengaruh ini. Yang pertama adalah Renoir dan Rodin dalam seni, Flaubert dan Stendhal dalam sastra, Debussy dan Ravel dalam musik, adalah beberapa bukti pengaruh Prancis pada budaya dan standar hidup yang lebih tinggi.